Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Dewasa itu bukan tentang seberapa lama kamu hidup di dunia. Dewasa itu bukan tentang usia, tapi dewasa itu lebih dimaknai tentang bagaimana kita bijaksana terhadap hidup kita. Ada orang yang lebih muda dari kita, tapi lebih tenang, lebih sabar, lebih bisa bersikap, tidak pernah mengeluh, bisa memahami orang lain, dan memiliki konsep hidup yang jelas. Tapi ada juga orang yang lebih tua daripada kita, malah sering marah-marah yang tidak jelas, selalu mengeluh, egois, mau menang sendiri, tidak pernah mendengar pendapat orang lain. Di media sosial isinya ya kalau bukan nyinyir, ngumpat, atau sindir-sindir orang lain, karena gak berani ngomong langsung di depan orangnya. Beraninya cuma ngomong di media sosial. Sekali lagi, dewasa itu adalah pilihan, bukan tentang seberapa usiamu. Kedewasaan itu adalah melakukan sesuai porsi, tidak lebih tidak kurang. Dewasa itu ketika kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Dewasa itu ketika kamu sudah bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Dewasa itu ketika kamu mau membeli sesuatu, kamu sudah bisa membedakan mana yang memang butuh dan mana yang hanya sekedar ingin. Dan kamu berhasil melepaskan keinginan itu. Dewasa itu ketika kamu sudah berpikir kalau bahagia itu kamu sendiri yang ciptakan. Dewasa itu fokus untuk mengubah diri sendiri dulu dan berhenti untuk mengubah orang lain. Karena kamu paham untuk merubah dunia, diri sendiri dulu yang harus berubah. Dewasa itu kita bisa menerima orang lain apa adanya, bisa menerima pemikiran orang lain, karena tiap manusia pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Menjadi dewasa itu butuh proses. Lama atau tidaknya proses itu tergantung dari diri kita sendiri. Dewasa itu bukan bicara tentang apakah kamu sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri, atau sudah menikah dan punya anak. Bukan. Dewasa itu adalah bagaimana kamu bisa menghapus air matamu sendiri dan kembali tersenyum dengan caramu sendiri. Kamu bisa menyelesaikan masalah rumah tanggamu sendiri tanpa harus mengadu dan merengek ke orang tuamu. Dewasa itu ketika kamu sudah sangat paham mana yang harus dipermasalahkan dan mana yang tidak perlu dipermasalahkan. Dewasa itu tidak memaki saat marah, tidak kasar dan menggunakan kata-kata kotor saat ada pertikaian dengan pasangan, sahabat, ataupun teman. Ketika kamu menuju ke dewasa, kamu akan mulai sederhana dengan dirimu sendiri. Kamu mulai sederhana dengan penampilan kamu, sederhana dengan gaya hidup kamu, dan sederhana dalam memandang urusan jodoh. Kenapa? Karena kamu mulai percaya dengan dirimu sendiri. Kamu percaya bahwa tanpa make up yang berlebihan, baju yang mahal, aksesoris yang bermerek, kamu pun bisa menjadi sesuatu. Kamu mulai sadar bahwa hidup itu sebenarnya murah. Yang membuat mahal itu adalah untuk memenuhi gaya hidup. Makin dewasa kamu, makin sederhana dalam memilih jodoh. Walaupun memang tetap mempunyai kriteria, tetapi makin lebih fleksibel. Semakin dewasa kamu akan semakin nyaman dengan hubungan yang tidak banyak orang tahu. Karena cinta yang dewasa tidak perlu dipublikasikan, pamer, dan drama yang berlebihan. Dewasa itu unik, dewasa itu cantik, dewasa itu anggun, dewasa itu tampan, dewasa itu karismatik, dewasa itu elegan, dewasa itu tidak bisa di-copy paste. Menjadi dewasa itu pilihan, karena dewasa adalah cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kanisa Raihan Maharani dengan NPM 205060046, Cindy Komalasari dengan NPM 205060068, Cindy Regina Frisilia dengan NPM 205060070, Cintawati dengan NPM 205060076, Sabila Tiara Pikri dengan NPM 205060077, Julia Aprianti dengan NPM 205060080. Kelompok kami akan mempresentasikan pendidikan orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Cindy Komalasari dengan NPM 205060068.
Pengertian pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa merupakan keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan. Apapun isi, tingkatan, metodenya, baik format dan tidak, yang melanjutkan maupun yang menggantikan pendidikan, mulai di sekolah, akademi, dan di universitas, serta latihan kerja. Yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat mengembangkan kemampuannya, memperkaya kemampuannya, meningkatkan kualifikasi teknis atau profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilaku dalam perspektif rangkap perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Saya Cintawati dengan NPM 205060076. Prinsip pendidikan orang dewasa. Yang pertama, prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan yaitu pelajar tidak diperlakukan sebagai murid, tetapi sebagai mitra belajar sehingga hubungan yang mereka bangun bukanlah hubungan yang bersifat memerintah, tetapi hubungan yang bersifat membantu, yaitu pengajar akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu proses belajar pelajarnya. 2. Prinsip pengalaman nyata. Prinsip pengalaman nyata yaitu prinsip yang menjamin keberlangsungan kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa terjadi dalam situasi kehidupan yang nyata. Kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa tidak berlangsung di kelas satu situasi yang simulatif, tetapi pada situasi yang sebenarnya. 3. Prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan menuntut digunakannya kelompok dalam kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa untuk menjamin adanya interaksi yang maksimal di antara peserta dengan difasilitasi pengajar. 4. Prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi yaitu prinsip untuk mendorong keterlibatan pelajar secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa dengan fasilitas dari pengajar. Dalam kegiatan ini, pembelajaran pendidikan orang dewasa semua peserta harus terlibat atau mengambil bagian secara aktif dari seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 5. Prinsip keswadayaan. Prinsip keswadayaan yaitu prinsip yang mendorong kemandirian pelajar dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan orang dewasa bertujuan untuk menghasilkan manusia yang mandiri, yang mampu melakukan peranan sebagai subjek atau pelaku. Untuk itulah diperlukan prinsip keswadayaan. 6. Prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan yaitu prinsip yang menjamin adanya kesinambungan dari materi yang dipelajari sekarang dengan materi yang telah dipelajari di masa lalu dan dengan materi yang akan dipelajari di waktu yang akan datang. Dengan prinsip ini, maka akan terwujud konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education dalam pendidikan orang dewasa. Prinsip manfaat. Prinsip manfaat yaitu prinsip yang menjamin bahwa apa yang dipelajari dalam pendidikan orang dewasa adalah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh pelajar. Orang dewasa akan siap untuk belajar manakala dia menyadari adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kesadaran terhadap kebutuhan ini mendorong timbulnya minat untuk belajar. Dan karena rasa tanggung jawabnya sebagai orang dewasa, maka timbullah kesiapannya untuk belajar. Prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan menjamin kesiapan mental maupun kesiapan fisik dari pelajar untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Orang dewasa tidak akan dapat melakukan kegiatan pembelajaran manakala dirinya belum siap untuk melakukannya, apakah itu karena belum siap fisiknya atau belum siap mentalnya. Yang kesembilan ada prinsip lokalitas. Prinsip lokalitas menjamin adanya materi yang dipelajari bersifat spesifik lokal. Generalisasi dari hasil pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa akan sulit dilakukan. Hasil pendidikan orang dewasa pada umumnya merupakan kemampuan yang spesifik yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah pelajar pada tempat mereka masing-masing. Kemampuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum menjadi suatu teori, dalil, atau prinsip yang dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Hasil pembelajaran sekarang mungkin sudah tidak dapat lagi dipergunakan untuk
memecahkan masalah yang sama 2 atau 3 tahun mendatang. Demikian pula, hasil pembelajaran tersebut tidak dapat diaplikasikan di mana saja, tetapi harus diaplikasikan di tempat pelajar sendiri, karena hasil pembelajaran tersebut diproses dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pelajar. Dan yang terakhir yaitu prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan menjamin adanya integrasi atau keterpaduan materi pendidikan orang dewasa. Rencana pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa harus mengcover materi-materi yang sifatnya terintegrasi menjadi suatu kesatuan materi yang utuh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Supriyanto, tahun 2007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidik harus dari orang dewasa. Membawa anak ke kedewasaan tidak hanya dengan anjuran, nasihat, atau larangan, tetapi juga dengan memberi gambaran kedewasaan yang senantiasa dapat dibayangkan oleh anak dari pendidiknya di dalam pergaulan. Sebagai seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang dewasa, karena terkadang banyak masalah pendidikan yang muncul yang disebabkan oleh kurang dewasanya seorang pendidik. Jadi artinya, tidaklah mungkin pendidik membawa anak-anak ke kedewasaannya jika pendidik sendiri tidak dewasa. Pembelajar dewasa siap untuk belajar hal-hal yang mereka perlu ketahui agar dapat mengatasi situasi kehidupannya secara efektif. Bila pada seorang anak kesiapan belajar disebabkan karena adanya tuntutan akademik atau kebutuhan biologisnya, maka pada orang dewasa kesiapan belajarnya lebih dominan ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas serta peranan sosialnya. Karena itu, materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan tugas dan peranan sosialnya. Baiklah, dari hasil diskusi dan juga pemaparan materi yang sudah dilakukan oleh kelompok ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani maupun rohani ke arah kedewasaan. Pendidikan ialah pimpinan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya, yaitu jasmani maupun rohani, agar berguna bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ini menjadikan seorang pembelajar dewasa kaya akan pengalaman dan dirinya juga dapat menjadi sumber belajar. Pada saat bersamaan, pembelajar dewasa yang mengikuti juga dapat menjadi dasar untuk memperoleh pengalaman baru. Belajar melalui pengalaman menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan juga penggunaan metode serta teknik pembelajaran ataupun pelatihan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan atau mengisi forum diskusi yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya menjadi dewasa semudah mungkin. Oke, begini. Dewasa, disebut dewasa, itu seseorang apabila dia memutuskan tindakan, sikap yang baik di atas kemungkinan-kemungkinan buruk karena emosi, karena ketergesaan, karena hasutan, atau karena ajakan yang tidak baik. Oke, bersikap baik, berlaku baik dalam kemarahan, itu juga kedewasaan. Nah, mudahnya itu begini, seorang anak umur 18 tahun berperilaku seperti orang 30 tahun, itu dewasa sekali. Gitu. Nah, orang 60 tahun tapi bersikap seperti anak umur 24 tahun, itu tidak dewasa. Nah, bersikap dewasa semudah mungkin berarti mengambil sikap orang-orang yang lebih tua dari kita, ditarik ke sikap pribadi kita yang sekarang. Nah, konsepnya sederhana bahwa kedewasaan itu bukan fungsi usia, tapi fungsi pengendalian. Orang yang kendali dirinya baik disebut dewasa. Mau marah, tidak berlaku marah walaupun merasa marah. Gitu. Mau berkomentar,
tapi menahan dirinya dari berkomentar. Karena itu hanya akan melukai orang atau merugikan dirinya. Nah, ini disebut dewasa. Nah, berarti anak-anak muda yang ingin menjadi dewasa semudah mungkin harus belajar mengenali dorongan-dorongan dalam dirinya yang biasanya menjadikannya disebut lepas kendali, lepas kontrol. Nah, istilah keseharian anak muda adalah norak. Norak itu berarti dia lepas kendali. Istilah kampungan, tidak ada masalah dengan kampung, tapi istilah kampungan dalam bahasa Indonesia itu digunakan untuk orang-orang yang norak, yang di bawah kelasnya. Nah, berarti dalam konsep di bawah kelas itu ada undangan untuk menghormati diri. Orang yang menghormati dirinya sebagai anak muda umur 20 tahun, kalau menghormati, dia tidak akan bersikap seperti orang-orang yang lebih muda darinya. Dan dia disebut matang apabila dia bersikap lebih tua darinya. Kendali. Nah, cara paling sederhana adalah memperhatikan orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Yang saya lakukan sejak muda dulu adalah itu. Saya mengambil contoh orang-orang dewasa yang matang yang saya kagumi gitu, lalu kalau ada masalah, ada kesulitan, ada kemarahan di dalam diri saya selalu begini. Kalau beliau yang ada dalam keadaan saya, apa yang dilakukannya? Oh, beliau nggak mungkin marah seperti saya. Beliau pasti akan berlaku lebih anggun. Saya pernah melihat seorang jenderal di interview di TV. Bagaimana pendapat Anda tentang ini yang sebetulnya menyerang dia? Dia melihat, lalu dia bilang gini, senyum. Oke, lalu bicara yang lain, nggak ditanggapi. Saya melihat agun sekali orang ini. Itu tadi penghinaan ke dia, kritik ke dia, serangan ke dia, dia hanya bilang, gitu ya. Oke, terus bicara yang lain. Berarti apa? Itu terlalu kecil, tidak penting bagiku, bukan untukku, itu urusannya. Dan sama sekali tidak pantas bagiku untuk melayani. Bayangkan itu. Itu saya ingat gitu. Lalu si Roger Moore, James Bond, di interview, dia bilang it's not what you say, it's how you say it. Gitu. Saya anak muda ini umur 17 tahun, saya bilang, oh my God, bener ya. Bukan yang kita katakan, tapi cara mengatakannya. Jadi sejak umur 17, sejak mendengar itu, saya berhati-hati tentang cara menyampaikan daripada yang ingin saya sampaikan. Nah, banyak anak muda kalau mendengar orang bicara sudah berpikir tentang apa yang mau dikatakan. Nah, karena saya sejak muda lebih sadar, saya sudah tahu apa yang saya mau katakan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana cara menyampaikannya. Nah, concern saya, perhatian saya tentang cara itu menjadikan saya lebih tua daripada usia saya dulu, sehingga orang sering sebut saya sok tua. Itu karena cara saya bicara, cara-cara orang tua, seperti cara saya menaruh tangan seperti ini, menggagahkan diri lalu bicara dengan tangan kanan. Karena tangan kanan ini hubungannya ke otak kiri, tempatnya pengetahuan, analisa. Jadi orang yang bicaranya dengan tangan kanan aktif itu orang yang menganalisa, orang pandai. Sedangkan kalau saya banyak bicara dengan tangan kiri, ini ke otak kanan, tepatnya emosi, penciptaan, ngarang. Jadi kelihatan saya terkena, terluka, emosi, mengarang cerita, mengarang jawaban. Jadi saya kendalikan diri saya dengan mengurangi gerakan tangan kiri, dengan melebihkan gerakan tangan kanan. Dan satu lagi, orang tidak suka ditunjuk. Jadi saya mengurangi kebiasaan menunjuk, saya meminta. Menunjuk seperti meminta. Gitu. Kemudian kedewasaan itu kelihatan pada kedamaian hati. Oke, orang yang hatinya damai, tidak perlu banyak mengatur dirinya akan kelihatan berwibawa, lebih tua, lebih dewasa. Nah, anak muda sulit, karena memang anak muda tidak secara alamiah damai pada usia itu. Yaitu impiannya besar, keraguannya besar, kekecewaannya besar, mau anti mainstream gitu toh.
kehidupannya masih dibiayai mainstream, yaitu gaji orang tuanya sebagai pegawai negeri, mainstream banget, tapi dia benci yang mainstream. Dia selalu mau yang anti-mainstream. Ya, nah, kalau kita belajar mendamaikan diri dalam ibadah, dalam sembahyang, kan kalau ada orang belajar semadi, ya sebetulnya setiap hari seorang muslim itu bersemedi 5 kali setidaknya. Dan sudah seperti saya, semedinya sudah tidak boleh putus setua saya. Setiap saat itu sadar tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang niat kita untuk memuliakan sesama, melihat pengemis, mendoakan. Bukankah itu semedi? Nah, di dalam meditasi yang konsisten itu, yang saya belajar sejak muda, mudah kita kelihatan dewasa. Ya, karena damai. Nah, di dalam kedamaian itu terasa kalau orang tidak damai. Anak muda yang dewasa kalau lihat orang tidak damai, berhati-hati supaya orang itu kedamaiannya tidak semakin buruk, tidak semakin rusak dengan bicara menunjuk, atau ini ya, dia bicara terus kita bilang, tuh, banyak anak muda gitu, kalau nggak setuju kelihatan gitu, atau dia menoleh ke sana, atau satu lagi apa? Ini analisa nggak setuju, gitu. Ini analisa nggak setuju. Kalau kita tahu dia itu, kita akan jaga tangan kita di bawah. Nah, terus supaya dia, karena dia kita lihat dia merasa minder dengan dirinya. Kalau kita dewasa, anak muda yang dewasa akan jaga tangannya seperti terkendali. Satu lagi, setiap dia mengatakan apapun kita tersenyum mengangguk. Lebih baik dia bicara salah, saya setujui. Itu. Daripada dia bicara saya salah lalu saya geleng-geleng. Karena kalau dia bicara salah, saya mengangguk, dia melihat saya sependapat. Sehingga waktu saya memberikan anjuran adalah pendapat tambahan pada pendapatnya, bukan menyalahkan. Si kedewasaan tuh. Loh, jadi kedewasaan itu bukan hanya masalah tua, lalu elegan, lalu keren, tidak. Anak muda bisa berhati-hati. Nah, apakah anak muda yang elegan ini nanti waktu dia pulang ke tempat kosnya sendirian di dormnya akan tetap bijak? Tidak selalu. Tidak selalu. Itu. Oke, saya waktu itu saya ingat sekali saya umur 40 tahun awal, 40. Jadi saya jadi konsultan bisnis sejak muda, menjabat di bank, Vice President umur 33 tahun, 36 tahun saya mengundurkan diri, mau 37 untuk berbisnis. Saya jadi konsultan nih pada umur 40 di airport. Ibu Lina jalan ke depan dulu, saya ini kopernya gitu, saya dorong di kereta sambil saya naiki, dorong saya naiki, dorong saya naiki gitu. Dewasa nggak itu? Tidak. Klien saya papasan, selamat siang Pak Mario, saya turun. Selamat siang, anggun lagi sore. Selamat siang. Ya, lihat ya, berarti kedewasaan itu juga masalah kendali. Masalah kendali bukan hanya mengendalikan dalam interaksi hari per hari, tapi kendali untuk selalu mapan. Tapi saya tidak suka. Pada dasarnya Mario kecil itu masih ada di dalam diri saya. Masih nakal, masih suka main-main, suka ganggu, suka jahilin orang. Masih, oke? Jadi dalam kesendirian saya mengizinkan nakal-nakalnya diri. Itu. Kenapa saya senang sekali? Saya sudah mungkin 10 tahun tidak setir mobil sendiri. Tapi kalau dulu saya setir mobil sendiri senang. Nggak ada orang gitu, nyanyi macam-macam. Sendirian kan nggak ada orang. Gitu. Nah, sekarang saya mau nyanyi bagaimana? Ada driver, ada Ibu Rita di sebelah saya, gitu kan. Terus ada reputasi yang harus dilindungi. Ya. Indah sekali menjadi anak muda yang berupaya mendewasa. Karena dia akan bocor-bocor. Seperti tadi loh, yang dorong-dorong kereta naik gitu ya. Tetapi kalau sudah mulai terbiasa mendewasakan diri ini, kalau sudah mulai terbiasa, nanti kita itu akan mengacu kepada satu pribadi ideal. Kalau kita sudah mulai mendewasa ya,
Akhirnya kita tahu, oh ini loh pribadi idealku. Nah, aku itu berlari-lari di sini. Kadang-kadang marah di sini, kadang-kadang protes di sini, kadang-kadang suudon, kadang-kadang sedih di sini gitu tuh. Wah, mutung, wah nggak usah deh, nggak, pokoknya aku nggak mau urusan itu di sini. Tetapi pribadi idealnya di sini. Kalau sudah tahu ini, sudah paling tidak kita aman. Jadi kalau semua perilaku muda, nakal, anak-anak, kekanak-kanakan ini meletihkan kita, set, kembali ke pribadi idealnya. Gampangnya begitu. Jadi mau sedih, mau marah, ke pribadi ideal. Nah, yang contohnya saja kalau saya sedih gitu karena ketidakamanahan orang, gitu sedih, terus saya bilang gini, loh, katanya Mario Teguh menasihatkan kalau kamu beriman kamu tidak sedih karena apapun sudah terjadi dalam kewenangan Tuhan, dalam izin Tuhan. Begitu itu langsung kembali ke pribadi ideal saya. Saya katakan apa? I am not going to be at loss. Saya tidak akan hilang, tidak akan rugi. Kenapa? I am protected by the Lord. Saya terlindungi oleh Tuhan. Gitu. Bayangkan tuh keyakinan seperti itu. Nah, itu kedewasaan. Nah, idealnya itu ditarik semudah mungkin. Dan di dalam kasus saya menjadi seorang pejabat lumayan tinggi di bank pada usia yang muda. Anak buah saya ada yang 20 tahun lebih tua dari saya. Berarti waktu itu secara empiris, secara terukur, ada patokan, oh berarti saya sudah dewasa pada umur 33 tahun. Kemudian saya menjadi konsultan perusahaan berskala dunia pada umur 34-35. Direksinya umur 60-an. Berarti sebagai anak 34 tahun saya seimbang berbicara dengan orang-orang 60-an. Kemudian meningkat sampai bukan lagi orang itu tinggi yang sebanding dengan saya sebagai anak muda, tetapi besar jumlahnya. Itu kedewasaan yang lain. Gitu. Karena di dalam pelayanan seperti katakan saja yang saya lakukan sekarang, puluhan juta orang yang saya layani melalui program di Metro TV, Golden Ways, itu kan mulai dari anak-anak sampai ke orang yang sangat senior. Dari anak-anak yang memang tidak cukup tahu sampai ke orang yang berkali-kali lipat lebih ahli dari saya. Saya tidak mengalahkan mereka dan saya tidak merendahkan yang di bawah, tapi saya sesuai. Kedewasaan itu. Bukan untuk mengalahkan orang, sesuai. Anak-anak ketawa dengan humor saya, orang-orang tua tersenyum dengan humor saya, yang muda-muda mengangguk karena kebijakan yang saya sampaikan, yang tua-tua bilang terima kasih Tuhan, ada anak muda kau ajari sesuatu yang aku sudah tahu lama. Bayangkan itu. Jadi kedewasaan itu begitu. Nah, tiru orang, ambil tokoh, ambil sosok yang kedewasaannya kita mau bangun dalam diri kita sendiri, lalu ambil keuntungan, tarik seawal mungkin. Sehingga kita bisa dewasa semudah mungkin. Gitu.